Nggak seperti kita ngomong AO, praktek belum tentu bisa. Nggak bisa bangun tim 1-2 tahun tuh nggak bisa. Kalau kita lihat negara-negara maju, berapa lama dia membangun tim? Selalu per 4 tahun. Saya contoh Jerman aja. Jerman itu kan salah satu negara baik lah dalam sepak bola ya Jerman ya. 2002 dia kalah di Korea. Lalu 2006 dia PD mau juara di Berlin. Kalah. 2002 kalah, 2006 kalah. Dia coba lagi regenerasi 2010. Kalah lagi 3 kali 4 12 tahun. 2014 baru dia juara. Jerman berapa tahun? 14 tahun coy. Indonesia pernah jadi juara nggak? Kan nggak pernah. Jadi kita juga mesti bertahap. Kita jangan kayak apa ya namanya ya, seolah-olah kita ini hebat atau gimana. Kita mesti tahu diri lah gitu. Bahwa Indonesia itu mesti kelasnya di sini. Bertahap. Di AFF aja kita nggak pernah menang. Ya kan? Nah, tapi sekarang di pre-World Cup ini kita di ronde ketiga kalau nggak salah. Betul. Belum pernah kita ronde ketiga. Ronde ke-1, ronde kedua. Jadi pada waktu itu saya udah bilang, Pak Erick Thohir itu benar. 5 tahun dia pegang tuh konsep dia untuk lolos pre-World Cup ini ya. Kualifikasi. Tapi saya kaget kemarin lihat TV, tahu-tahu bukan dipecat lah, tapi diganti lah Pak pelatih. Diganti ya. Gitu ya. Diganti dan diakhiri, Pak. Mau di replace sama pelatih ada dari Belanda ini. Siapa pelatih Belanda? Kluivert, Bronkhorst sama Van Gaal. Dari 3 ini siapa yang paling senior? Van Gaal. Tapi mungkin dia udah 70 sekian tahun ya. Mungkin kita cari yang lebih muda ya. Yang lebih muda adalah Bronkhorst sama Pak Kluivert. Kalau saya disuruh pilih, Bronkhorst saya pilih. Karena Kluivert tidak ada rekornya sebagai pelatih yang bagus. Nggak ada rekornya, ya cuma asisten-asisten aja. Dia pernah pelatih dari Curacao tuh di Amerika Tengah situ. Tapi satu itu dia cuma asisten-asisten aja. Anaknya di Bournemouth malah anaknya. Jadi maksud saya gini, waktu saya megang tim saya tuh, sorry bukan sombong, di Indonesia nggak pernah nomor 5, nomor 6 nggak pernah saya. Nomor 1 atau nomor 2. UMS 80, kok nggak nomor 1, saya nomor 2. Tepuk tangannya boleh dong buat Pak Rahim. Di Pelita Jaya, 3 kali saya juara terus. Di Asia Tenggara, saya juara. Piala Champion Asia, semifinal, 4 besar. Kalah adu penalti juga. Jadi saya tahu megang tim tuh buat develop tim itu susah. Nah sekarang ini maksud saya begini, bukan saya setuju atau tidak setuju dan digantinya Sintayong. Tapi ingat 2 bulan lagi kita bertanding lawan Australia. Di dunia ini nggak ada pelatih dalam 2 bulan ngangkat tim ke atas tuh nggak ada. Pelatih siapa sebutin? Yang hebat-hebat. Pelatih 2 bulan suruh ngangkat tim. Bisa nggak? Nggak bisa. Pertama, kalau kita memegang tim, kita harus kenal pemainnya dulu. Siapa ini pemainnya? Jiwanya bagaimana? Mentalnya gimana? Skillnya gimana? Dan lain sebagainya. Dan kamu harus tahu jiwanya juga. Ada pemain yang bisa dimarahin di depan umum. Ada pemain yang nggak bisa dimarahin di depan umum. Ada pemain yang harus dikasih tahu pelan-pelan. Ada pemain yang bisa dikerasin. Jadi butuh waktu. Pelatih Chelsea dulu siapa namanya? Joe Marino. Kan nggak pernah tahun pertama sukses, nggak pernah dia. Tahun pertama pasti dia nggak sukses. Tahun kedua dia sukses. Tahun ketiga dia belagu. Tahun keempat berhenti. Udah sukses. Pernah sukses tapi. Tahun kedua dia pasti sukses. Tahun ketiga mulai dia kepala besar. Songong. Ya. Akhirnya seperti tadi dibilang sama pemain. Kurang harmonis. Kurang harmonis ya Pak ya. Dan gini nih, pemain itu
pelatih itu nggak mungkin dendam sama pemain. Saya udah lihat pelatih banyak, nggak ada dendam. Apa yang didendamin sama pemain? Pemain juga nggak nyakitin pelatih kok. Apa itu? Apakah pemain pelatih dimaki-maki pemain kan enggak? Iya kan, deh. Pelatih. Cuma pelatih itu yang saya tahu dia nggak senang sama pemain yang sombong, sama pemain yang merasa jago, sama pemain yang over dan lain-lain gitu. Dia nggak senang itu. Kalau dia nggak senang dia nggak pasang. Tapi bukan karena dia dendam atau kita hati, enggak. Saya pernah berkelahi sama pemain saya. Fisik. Saya pernah berkelahi nih, saya kan manajer tim. Menang siapa, Pak? Menang kita, tapi fisik. Masih muda banget waktu itu. Tapi fisik, bener-bener fisik. Di lapangan, habis pertandingan. Dia nggak terima saya marahin gitu. Akhirnya dia berantem sama saya. Tapi dipisahin, udah. Dia pikir saya dendam sama dia. Jadi pada suatu minggu depannya lagi waktu kita pasang, dia datang ke saya. Pak, saya minta maaf apa? Waktu itu saya gini, saya pikir karir saya udah mati. Oh enggak. Tapi menarik yang dikatakan Pak Rahim, kalau untuk 2 bulan rasanya agak berat mengangkat pemain. Kita boleh ke Bang Akmal Marhali dulu boleh? Pak Rahim, kita bergantian ke Bang Akmal dengan pencopotan Sintayong dan mengejar 2 bulan untuk menghadapi Australia, Jepang, Bahrain, Cina. Ya, kalau bicara fans sepak bola secara umum pasti shock. Harus berpisah saat sayang-sayangnya kan ini. Ya kan? Berpisah dengan Sintayong saat sayang-sayangnya, dan itulah yang membuat ramai, gaduh dunia maya gitu. Dan saya ini sebenarnya penggemar berat Sintayong. Gitu kan. Kenapa? Karena Sintayong ini pelatih yang menurut saya dalam kesempatan kemarin pernah di sini juga, pelatih yang punya keistimewaan. Penggemar berat Sintayong ini beda dengan 2 minggu lalu nih. Mana berbeda, Bang? Ini penggemar berat Sintayong. Kan saya bilang, kenapa saya bilang saya penggemar berat Sintayong? Karena Sintayong punya keistimewaan yang saya sebut dengan hoki. Ya kan, yang tidak dimiliki oleh pelatih lain gitu kan. Kenapa? Hoki itu diberikan kepada orang-orang istimewa dan itu dimiliki oleh Sintayong. Dalam beberapa kesempatan ketika terjepit, ada sukses-sukses yang diraih oleh Sintayong gitu kan. Dan itu tidak banyak dimiliki pelatih lain. Artinya cuma kemudian ketika saya membayangkan semuanya, saya bukan orang awam yang kemudian melihat sesuatu langsung menerjemahkan. Bersama Save Our Soccer saya sudah mempelajari tim ini potensial. Tapi ada riak-riak yang kemungkinan akan terjadi di tengah jalan. Salah satunya ya arogansi pelatih bisa jadi gitu kan. Karena saya melihatnya dari Save Our Soccer ini melakukan sebuah penelitian dan investigasi telaah lah. Saya melihat benih-benih keributan di tim ini bukan kemarin di Piala Dunia, justru dari Piala Asia Piala Asia di awal tahun, ketika ada pemain yang tadinya main kemudian tidak main, kemudian ada pemain yang sudah ikut pelatnas tiba-tiba dicoret namanya. Siapa Bang? Mention Bang supaya tidak jadi Saya gosip. tidak mau sebut namanya karena saya kasihan nanti mereka didoxing dan dibully gitu. Jadi sebenarnya tinggal terjemahkan saja. Mohon maaf kalau Bang Arya nggak setuju dengan apa yang saya telaah, silakan saja gitu. Tapi itu ada dari data yang Anda telah. Ada. Artinya kalau memang ini saya salah atau tidak benar ya silakan ada Bang Arya di sini kan.